Rasa Kadongan Horas para sahabat, kita kembali di Bincang Lai Kirman bersama narasumber kita, narasumber abadi, Amang Sukirman. Horas Amang, apa kabar? Horas, menjua-jua. Ya, jadi Amang ini saya lihat belakangan ini aktif kali kembali ke habitat awalnya, yaitu aktif di pertanian. Ya. Kebetulan Amang ini pegiat pertanian ya Amang ya? Pertanian, organik terutama. Organik. Jadi malam ini kita diskusi seputar nggak jauh-jauh dari pertanian Amang, tapi tetap ke budaya. Iya. Nah, di sini ada nih daun sirih. Nah, jadi saya ingin mengupas tuntas terkait daun sirih ini ke Amang Sukirman. Jadi yang ingin saya tanyakan Amang, sebelum nanti Amang beberkanlah secara komprehensif dari sisi bisnis, dari sisi medikal hingga praktik budaya untuk daun sirih ini. Nah, kira-kira yang pertama Amang, apa makna filosofis daun sirih ini untuk praktik-praktik kebudayaan Batak lah ya. Memang daun sirih ini cukup melekat di semua budaya. Karena kita lebih fokus ke budaya Batak, mungkin dari aspek budaya Batak kita bahas dulu Amang malam ini. Ya mungkin itu Amang pembuka dari saya. Silakan Amang. Baik, mau lihat Horas di Manuru. Horas Amang, Horas. Seperti biasa, somal pasahat, ima jolo tinirtip sanggar asa bayan huru-huruan, jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Ini artinya satu adat budaya bagi orang Batak. Kalau bertemu dimanapun walaupun secara Zoom maupun virtual, kalau tidak dibilang partuturannya, dang marada timur dari halak Batak. Gitu dah. Jadi upasahat sekali lagi Sukirman halak Jawa doa. Jelas Wong Jowo Sukirman. Opungku berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Nah, Wong Jowo Ocemeri. Jadi tadi ditanya oleh Pak Mudi Napuran dong, menurut di halak Batak. Jadi sebetulnya sirih atau bahasa Latinnya disebut dengan piper beetle. Piper beetle. Ya. Kalau yang seperti ini sirih merah ini namanya piper coratum. Oh, ya. Dari sininya kelihatan merah Ya, namanya. coratum. Tapi semua fungsi sirih itu selain masalah budaya, dia juga termasuk fitofarmaka. Jadi ini artinya tanaman obat. Obat. Nah, Ya, yang mengandung minyak asiri, bisa bikin rempah dan lain-lain. Tapi malam ini kita tidak membahas masalah fitofarmaka. Kita lebih membahas masalah budaya. Jadi mulai di halak Batak, upasat mah parjulu akka generasi ni halak Batak. Alana lampunudo huida perbinotoan lampunudo huida hasomalon di halak Batak mardemban atau makan sirih. Makan sirih, iya. Ya. Jadi saya rasa anak-anak muda sekarang pun ya kalau kita hubungkan tadi dengan obat-obatan tradisional, karena sudah tersedia dalam bentuk kapsul dan segala macam, tidak dilihat lagi nih. Nah, padahal ini tanaman obat untuk khususnya yang gusi berdarah, mimisan, bahwa kanker mulut, termasuk kanker tenggorokan, ini termasuk obat yang sangat mujarab, ya. Karena di sini bisa membentuk suatu sel karsinamon namanya. Jadi, karsinamon. Ya, jadi ini membentuk suatu zat yang bisa memperkuat dan mencegah terjadinya kanker tenggorokan itu. Ya, ini segitu kuatnya yang kita baca dari jurnal-jurnal ilmiah. Ale borino dang inalau di hatahun. Molo di halak Batak di Paradaton adong namar gor pinggan ya pinggan sinukunan, artinya ada piring tempat ramuan-ramuan budaya ikut adong do napuran. Pinggan panukunan guarna di si adongan non namar miak itu diwakili dengan telur pirani manuk. Adong di sian non gabiri, adong di sian non boras, boiti baho, adong di sian non ute pangir, jala ikut adong do napuran. Nah, jadi upasa tu halak Batak hita sudi ya, khususnya pino per halak Batak.
generasi muda orang Batak maupun yang sudah tua yang berada di perantauan, naung liling na sohya di Bona Pasogit, na sohya bi mardeban, margicu do akan marbaju, anguna julu mardeban do. Marara bibir naik, gabe manis nih dah kan. Jadi ada lu pasang nama do napuran tano-tano, rangging marsiranggoman, badatai pada udau, tonditai marsiranggoman. Matu tuh. Artinya napuran tano-tano, rangging marsiranggoman. Jadi berjalinan dia. Badan kita yang berjauhan, tapi hati kita selalu bersambungan ya. Aleton ditai marsigonggoman. Makanya ada bentuknya gini dia emang ya. Jadi ini bentuknya gini simbol cinta don. Pas sekali. Simbol cinta don di halak Batak. Jadi alani upah satu hamu napuran. Jaladung muse ende. Di doa mang do inang aman. Itu giona tutoru marian napuran tu anak ni namboru. Apa di blokon? Di belakang nang dan napuran tu tano katanya. Nabi songon sapatani napuran. Da somaranak da somarburu. Jadi ini jadi bahan sumpah juga. Ya. Jadi sapata marsapata ni napuran. Jadi dang membahas masalah ende saharinai ahadu lapatan ni napuran ini sebenarnya ada 3. Yang pertama untuk somba. Oh, somba ya. Jadi kalau kita mau dibilang orang yang beradat dan tahu tradisi ini halak Batak, ikon marsomba do kita melolau di hutan halak. Nah, buat Mademban. Ya. Nanti akan datang sirih pembalasan dari situ. Kalau belum datang sirih dari situ berarti kita belum diterima sebagai keluarga oleh orang yang kita datangi. Itulah kekuatan sirih ini. Mau macam mana pun sirih yang kita bawa, kalau tidak keluar sirih dari pihak tuan rumah, berarti kerendahan hati kita parsattabian gorna. Jadi fungsi pertama parsattabian, marsattabido kita, mololau kita, mandulu manang lau mengunjungi orang yang lain. Songunimah ya. Di dalam sejarah Raja Sisingamaraja ke-12 ada hulu balang na nomor guru Somalai Pardede ya. Ini waktu pergi orang itu ke pintu pohon, pergi ke daerah dekat si Sepuran Harimau. Waktu itu tahun 1000 sebelum ya di 1906 atau sebelum meninggal, mana 1907 setelah meninggal Sisingamaraja ya. Datang Marguar Mogdiliani, peneliti Sian Rom, utusan Raja Rom dari Itali ya. Dari Itali. Lau mahalaki itu Uhtania Halak Batak di Persea masuk ke dalam ke arah Sigura-gura sana. Satu hari siap mulai nasuk manugut, satu hari dak keluar dopeon. Oh, dari mereka? Dari pihak, walaupun orang Italia itu sudah membawa ini, memang kepala suku memang menerima waktu itu, didengarkan cakapnya begini, bagono begini segala macam. Alai las somar haruan napurani, dan marsya haruan denban sian Raja Parhutai sudah. Kenapa itu? Stres lagi. Karena orang itu masih curiga. Bulan dia dong, coba termata dong. Saya dipat pinatorang mah oleh guru Somalaingon. Baru mah kira-kira di atas jam 1 dari mulai pagi, baru keluarlah sirih ini. Artinya mereka diterima ya? Baru diterima persahabatan itu. Oke. So ini mah parsattabian fungsi daripada sirih itu. Nah, artinya sudah minta maaf, sudah menyembah, tapi kalau belum datang sirih dari keluarga itu berarti belum diterima. Itu fungsi pertama, parsattabian. Nah, fungsi yang kedua ada, fungsi yang ketiga ada juga. Oh, gitu ya. Nah, Mang, jadi dari yang Mang jelaskan tadi kan dari sisi medikal juga ini sangat banyak manfaatnya. Kemudian dari sisi praktik budaya juga, ya kita bilanglah budaya Batak gitu ya. Ini juga sangat tinggi nilai kehormatannya lah ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, Amang, ini kan udah jarang. Saya nggak tahu ya, saya sih jarang melihat ini sekarang ditanam. Saya jarang ini melihat ini tumbuh-tumbuhan ini ada di
sejauh mata memandang lah kita kemana-mana, saya nggak pernah lihat ada sekarang daun sirih ini. Dan juga dulu waktu saya masih SMP, kalau ke pasar itu masih ada ibu-ibu di pasar itu masih nguntil namanya. Iya. Sekarang udah nggak lagi, udah jarang. Bardemban, menginang. Apa masukan kita ke pemerintah? Kira-kira ada nggak treatment dari mereka bagaimana caranya tanaman-tanaman endemik ini juga bisa dilestarikan? Karena kan sekarang kan lagi gencar juga ini pemerintah melalui food estate istilahnya kan. Food estate itu kan program untuk ketahanan pangan. Nah, sementara kan ini juga salah satu tanaman endemik yang mungkin harusnya bisa jadi skala prioritas juga selain kentang, bawang tadi gitu, Amang. Gimana kira-kira menurut Amang? Jadi kalau ditanya peran, sebetulnya nomor satu yang paling berkepentingan yang ini kalau kita bicara sama fakultas farmasi ya, di USU atau di fakultas di universitas yang lain, tidak bisa tidak dilepaskan berbagai macam jenis napuranon. Ini. Ya, jadi kalau menurut AHA sejarah netong napuranon asli Indonesia dong, dari Riau. Oh, dari Riau? Dari Riau. Ale sen Sabang sampai Merauke ini masih perdebatan memang ya. Dan dong literatur yang kuat. Tapi kalau yang sirih merah ini dari Peru dong. Oh, dari Peru. Kalau yang dari Riau itu sirih hijau. Itu yang disebut dengan paper better tadi. Kalau ini kan paper Krakotum. Ini dari Peru aslinya ini. Jadi di dalam adat Nihalak Melayu, di do makan sirih berpinang tidak, adat resam budaya Melayu, makan sirih tidak mengenyang pun tidak, tapi adat budaya sejak dahulu ini do. Jadi artinya dagboy do kononon food, tidak bisa dibilang makanan kan karena tidak mengenyang. Tapi tidak, kalau tidak ada ini tidak sah peradatan. Sama juga. Biar orang Batak maupun orang Melayu. Orang Aceh ya, orang Aceh ini disebut dengan ranup. Nek bahasa Jawa ini jenenge suruh. Nah, di dalam orang Jawa ini adat ini kalau pertemuan pengantin pria dan wanita ini yang dipakai ya untuk menguji disebut dengan balangan gantal ini kan. Jadi sudah dibungkus di sini kapurnya, gambirnya, itu nanti ketika bertemu pertama. Pengantin itu saling melempar. Nah, dikodelah itu sama ketua adat itu. Nah, kalau misalnya tepatlah kena ke hatinya, ke dadanya, entah pengantin pria atau wanita, berarti memang hatinya lah yang menjadi pegangan. Saling mencintai. Nah, tapi bisa juga kena ke mata. Loh, kalau gitu apa tandanya itu? Nah, katanya yang kena matanya itu, entah lakinya itu yang kena matanya dilempar, itu agak mata keranjang nih. Mata keranjang ini ada Pak, molohona. Jadi di halak Jawa, tapi ada di halak Aceh jelas, di halak Papua jelas. Karena kalau di seluruh Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Thailand, Kamboja, Vietnam, bahkan sampai ke Cina Selatan, India, Sri Lanka, Madagaskar, sampai kepada Afrika, ada sirih ini. Jangan bermanfaat dong. Jadi heran do hita sonari, hita halak Indonesia, utama halak Batak, dan tadi seperti yang dibilang sama Pak Mudi Manurung tadi, urang do sonari penghargaan di halak kita, apalagi generasi muda. Muda-muda do mangalang ahon dembanoni narohana. Padahal di sini ada 1001 filosofi. Nah, kalau halak Karo, itu Pak Mudi, halak Karo itu, sirih ini dijual harus ada tangkainya ini. Oh, kenapa gitu? Nah, karena ada budaya Karo. Ulakam ras belo la artangke. Ini dalam bahasa Karo namanya belo. Nah, jadi enda. Dan belo enda adilalit tangkena. Diibaratkan adilit sada jelma, tapi dikatakan belo la artangke, seperti sirih tidak bergagang. Itu tidak masuk kira. Walaupun dia masuk di dalam keranjang, tapi tidak dihitung. Nah, jadi manusia orang Batak Karo sangat prinsip itu. Untuk apa aku ada di sini kalau tidak dihitung? Nah, sama dengan mungkin di dalam bahasa Melayu timun bungkuk ya, masuk keranjang tidak dihitung. Jadi belola artang, ini bahasa Karo itu nanti dikupas lebih banyak lagi dalam bahasa Karo. Tapi di Habatahun tadi, yang pertama tadi parset tabian, yang kedua sebagai pangelek-elek, ini sebagai membujuk juga ini supaya luluh persahabatan itu. Yang ketiga persombau. Jadi di dalam pinggan panukunan moladong di sinapuran artinya merendahkan diri kita kepada orang yang kita datangi.
dengan membawa sirih. Nah, sirih ini juga simbol cinta, Iya. ya, love. Kemudian sirih ini hidup dia merambat di pohon, tetapi dia tidak pernah merusakkan pohon itu, justru memperindah. Dan songon benalu, mula benalu dihaliangi do bunani bagot, gabi ujungnya mati do bagot ini benalu, nanggodang olon. Iya. Nah, inilah filosofi sirih. Daunnya tajam, tapi tidak pernah melukai orang. Kemudian antara pucuk dan pangkalnya, dari manapun ini dimakan sama rasanya. Nah, tidak seperti nanas. Nanas itu pucuknya asam, pongkotnya manis. Tebu juga begitu. Nah, timun, pangkalnya pahit, di sininya tidak. Kalau ini dari manapun digigit sama rasanya. Nah, jadi Luar inilah biasa. filosofi daripada sirih. Nah, buyu pasa di Bornginon, asa diingot halak bata, adong utabanan non untuk generasi muda khususnya munaso di Bonapo Sogit ke pengeranto ya asai boto hamu nagudangan filosofi yang saya takut karena begitu banyak manfaatnya minyak atsiri, begitu banyak apa tadi farmaka atau farmakologinya nanti diambil orang, dikebunkan orang, jadi orang itu napunasa, holan mangida mahita. Songon nabaruan dihatahon oleh alumni Fakultas USU di Jakarta, Bonani Hamidjon, alani food estate inna gabi hacur. Waduh. Sian hutan belantara di sada kabupaten di Sumatera Utara. Habe mau dong maben Hamidjon sebagai tanaman endemik, ya. Tahatayan non Hamidjon di harina asing alai on napuran maju menang dembantiar gorna. Mau lihat ya? Wah, luar biasa, Mang. Cukup banyak tentang daun sirih ini ya. Jika teman-teman juga ada masukan, ya mungkin ada beberapa hal yang kita juga belum beberkan di sini. Mungkin teman-teman bisa tambah di kolom komentar ya. Kira-kira untuk menambah wawasan kita lah seputar daun sirih ini. Jadi memang menarik nih, Mang. Tadi saya sangat terkesan karena bentuknya love ini. Iya. Jadi selama ini kan anak-anak muda itu ya mengutarakan cintanya sama pasangan itu kan pakai bunga mawar. Berarti mulai sekarang kita bisa declare ya, Mang. Kita sosialisasikan gimana anak muda itu mengisyaratkan simbol cinta kasih ini, daun sirih sama pasangannya kan. Apalagi kalau sudah dapat sirih yang bertemu ruas. Nah, tidak semua. Jadi kalau untuk obat selalu sirih yang bertemu ruas, bukan asal sirih. Nah, jadi ikun tagali do parbino tuata, kamu terutama akka amang, akka datu, akka perbaringin, ya, akka permalin, tolong ini dilestarikan dan diajarkan kepada generasi muda kita halak Batak, asa unang gabi punu parbinotuan ni halak Batak, domu tu napuran. Mantap. Silakan, Amang, langsung kita close. Baik, sekali lagi kupasat songonai dok ni upasan aking napuran tano-tano rangging marsi ranggongan badatai pada udau ton ditai marsi gonggoman. Jadi upasat mah sekali lagi bahwa napuran marlapatan sangat banyak sekali kalau mau digali. Alai tonu si penting nasi rikot si hatahon di Bornginon. Pertama, odo parsatabian, hidup harus rendah hati dan selalu sanggup mengatakan maaf. Yang kedua, pangelek-elek, kita harus sayang. Simbol cinta adalah karena sayang. Napai tulu somba, kon binoto do marsomba, ya, di kebudayaan ni halak Batak. Tu dia pahitalau molo di buat kamu do filosofi napuran menang demban tiaron akan selamat badan keseberang. Ina bui pinasahat. Sekali lagi bertemu, jangan jemu, berpisah, jangan gelisah. Horas Madita Sasudin.